gitu. Nah itu udah ada komunikasi nggak sih mas? Maksudnya diskusi bareng menentukan ini sebenarnya seperti apa undang-undangnya selama ini mungkin seperti ya perdebatan intinya kan perdebatan itu di seputar antara IO dan penyanyi. Selama ini bertahun-tahun kita berkutat di debat kusir soal itu kan. Satu bilang penyanyi, satu bilang IO. Nah ini kita sudah uji di persidangan dan sudah diputuskan oleh hakim bahwa ternyata yang bertanggung jawab itu pelaku pertunjukan. Ya ini kan oleh hukum yang sah yang harus kita hormati ya bang. Bahwa memang kenyataannya Undang-Undang Hak Cipta hidup dan berbicara melalui putusan ini bahwa yang kita perdebatkan sama ini pengguna dalam konser itu adalah pelaku pertunjukan begitu. Jadi ya seperti itu. Apakah sudah duduk bareng kan begitu? Nah ini rencananya Mas Dhani itu melalui aksi dan teman-teman ingin mengundang para penyanyi itu untuk duduk bareng. Karena kan tinggal tergantung, kalau misalnya penyanyinya sudah a priori terlebih dahulu, ya susah kan gitu. Tapi intinya kita tidak ingin menumbalkan siapapun, kita tidak ingin menyakiti siapapun, kita nggak cari panggung, nggak cari apa-apa, hanya ingin menegakkan aturan sebagaimana yang seharusnya. Dan kita kan harus uji semua keyakinan kita itu kan melalui lembaga peradilan yang seperti saya katakan tadi itu. Makanya saya tidak mau berlama-lama debat kusir. Kita uji ke pengadilan dan ternyata hasilnya ya seperti putusan yang keluar hari ini kan begitu. Kalau kita nggak suka ya masuknya ke kasasi. Oke. Bang Ari, ini kan Anda sudah di Indonesia nih. Sudah ada komunikasi atau belum membuka komunikasi untuk ketemu atau seperti apa sih untuk Ya gini, pengennya ketemu? 1,5 tahun ini kan saya mencoba berkomunikasi dengan dia dengan cara-cara yang Menyurati, somasi, tapi dia nggak ada respon. itu kan upaya saya berusaha untuk menghubungi, memberitahukan, mengkomunikasi, tapi kan tidak digubris. Nah, akhirnya sampai ke pengadilan dan melahirkan putusan. Nah, jadi konteksnya bukan saya lagi yang ingin menghubungi dia. Gitu. Harus dia yang Ya, tapi satu lagi. Ya, terserah. Ya. Tapi satu lagi, kita juga ada laporan polisi ya di Bariskrim yang mana kita laporkan itu yang melakukan pelanggaran ketentuan pasal 9 itu yang refernya ke pasal 113 itu adalah Agnes Mo yang kita laporkan. Selama ini penyidik mengatakan ke kita belum bisa memanggil Agnes karena dia tidak ada di Indonesia. Ya jadi kami berharap penyidik karena sudah tahu Agnes sudah ada di Indonesia, ya bahkan sudah bisa datang ke podcast untuk menjelaskan masalah ini, dia juga harus bisa dipanggil oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dan hadir untuk menjelaskan semua yang dia ingin jelaskan itu ke penyidik kepolisian. Ya, jadi jangan sampai menghindar untuk dipanggil. Bila perlu, karena dia tahu ada laporan, datang aja dulu, usah dipanggil. Ya, untuk mengklarifikasi. Jadi jangan sampai penegakan hukumnya nggak berjalan di Bareskrim. Bang, kemarin kan kabarnya katanya mau ada pertemuan di tanggal 28 ya Bang ya. Apakah nanti akan mengundang Agnes juga atau seperti apa Bang? Rencananya semua penyanyi diundang. Berarti akan ada pertemuan antara Bang Asari sama Agnes mau nanti di situ. Ya mungkin saja kalau dia hadir dan ya di area. Kalau Aib belum nggak ada. Kalau 28 nggak tahu. Karena itu kan Mas Adi yang mengandung pelanggaran undangan itu Mas Adi. Oke, udah. Cukup ya. Terima kasih Bang.